Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Didi Julianto SPD selaku penyampaian materi pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Bukit Kemuning. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa sudah melimpahkan rahmatnya pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi model pembelajaran sport education model di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama itu pembukaan, kedua doa, tiga penyampaian materi, dan keempat atau yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu pada acara hari ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Qadir SI. Ya, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli kiram. Syirillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa mahalina fi syafaatil maut wa najatan minan nar wa fa'inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful. Acara yang ketiga atau acara ini kita yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Julianto, Sarjana Pendidikan di Padanya, dipersilahkan. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi sebelum kita mulai, jadi saya diberi tugas oleh BGB Balai Guru Gerak Provinsi Lampung itu untuk melaksanakan sosialisasi di sekolah. Ya, sosialisasi tentang, kebetulan saya memilih SEN. SEN ini Sport Education Model atau model ya Sport Education Model atau model pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya. Jadi agak rumit juga ini saya. Peserta itu ada guru olahraga ya. Saya berada di kelas 005 Lampung Utara.
Fasilitator saya itu Ka'al Masuri. Beliau adalah guru olahraga dari SD. Baik. Ya, pernahkah teman-teman berandai-andai bahwa dalam proses pembelajaran PJOK semua terlibat tanpa ada yang duduk santai? Jadi kebanyakan ya PJOK itu mungkin itu berpusat kepada murid pembelajarannya seperti itu, ya itu berpusat pada murid, artinya muridnya diberi kebebasan, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau dalam pembelajaran SEM ini tentunya berbeda. Nanti akan kita ulas di slide berikutnya. Silakan. Memastikan dan pastinya berpihak pada murid sesuai dengan filosofis pendidikan dalam kurikulum merdeka. Apa itu filosofinya? Berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Jadi kalau berpihak pada guru, ya, kepala sekolah yang harus berpihak pada guru. Kalau kita sebagai guru harus berpihak pada guru. Lanjut. Nah, sport education model atau disebut SEM ini merupakan model pembelajaran PJOK yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan olahraga yang sering diselenggarakan di masyarakat. Salah satu contohnya adalah kompetisi sepak bola karpet. Itu contohnya di masyarakat. Tetapi ini pembelajaran, karena model pembelajaran artinya kita buat di sekolah nanti. Tetapi yang terlibat penuh itu adalah siswanya. Saya sering menyampaikan kemarin pada saat pelatihan, kalau di SMA itu sebenarnya kami sudah melakukan ini. Sport education model ini sudah kami lakukan di sekolah kami, ya. Pertandingan antar kelas. Tetapi siapa yang melaksanakan? Siswa, ya. Siswa yang melaksanakan. Siswa ketua panitianya, siswa wasitnya, siswa kemudian pencatat pertandingannya itu siswa, yang menentukan pertandingannya juga apa yang akan dikompetisi, yang menjadi pertandingannya yang menentukan itu juga siswa. Misalnya dia mau tanding sepak bola, ya sudah siswa yang melakukan. Semua pelakunya siswa, nyari dananya siswa juga, semua. Ini model pembelajaran seperti itu. Jadi tugas guru tadi hanya sebagai apa namanya, pembimbing saja, hanya sebagai fasilitator. Guru apa saja yang terlibat? Karena membuat suatu event pertandingan, semua guru bisa dilibatkan di sini. Contohnya guru bahasa Indonesia dilibatkan di mana Pak? Guru bahasa Indonesia kok bisa terlibat? Ya, ya kan ada acara pembukaan ya. Pada saat acara pembukaan, ya dia sebagai MC belajar dari guru bahasa Indonesia. Kalau guru bahasa Inggris Pak bisa dilibatkan? Kira-kira bisa tidak? Bisa. Karena apa? Di dalam pertandingan, di dalam olahraga ada istilah-istilah bahasa Inggris, ya. Yang kadang-kadang siswa juga kurang memahami, artinya bisa dilibatkan. Jadi ada mungkin dia ini pelaksanaan pertandingannya sepak bola, ada free kick. Free itu apa Pak? Nanya dengan gurunya kan, bebas, kick itu tendang. Berarti bebas tendang apa gimana Pak? Nah, kalau ada kesulitan seperti itu, masuklah guru bahasa Inggris tadi untuk menjelaskan ke
siswanya. Oh, terbalik nah, artinya tendangan bebas. Ada istilah juga dalam sepak bola throw in, ya, throw in, throw itu lemparan, in itu ke dalam. Oh, berarti di dalam lemparan Pak. Kalau siswanya susah untuk memahaminya, tanya lagi dengan guru bahasa Inggris. Kemudian ada guru sosiologi di sini kan yang terlibat, bisa dilibatkan. Panitia yang baik harus seperti apa? Dilibatkan juga di sini mungkin terakhir nanti guru seni. Apa hubungannya Pak? Pembelajaran SEM ini dengan guru seni. Ternyata di dalam pembelajaran SEM ini, model pembelajaran SEM, di akhir kegiatan itu nanti ada festival seremoni, pembagian hadiah, penentuan pemenang. Begitu. Ada juga guru fisika di sini. Ya. Bagaimana Pak guru fisika? Membantu apa di sana? Mungkin pada saat siswa menonton pertandingan, bolanya itu melengkung seperti ini. Jadi lengkungan bola ini tadi bisa dihubungkan dengan gerak para bola, kan begitu. Ya. Guru TK terlibat di sini. Bagaimana Pak? Oh, pada saat kita melakukan sosialisasi melalui apa? Teknologi informasi. Guru geografi bisa dilibatkan juga, bisa saja. Karena kita belajar, guru bahasa Lampung memberikan masukan pada saat seremoni, ya, kita gunakan budaya Lampung. Guru PJOK-nya betul-betul bisa melibatkan diri. Karena memang kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan olahraga. Meskipun kita modifikasi, ya, karena mungkin berhubung dengan waktu kegiatan, kalau memang mau melaksanakan, karena memang sifatnya kan masih pembelajaran, ya. Kalau mau dilaksanakan kompetisi penuh, mungkin makan waktunya terlalu lama. Kembali lagi ke dananya yang terbatas biasanya kita di sekolah, ya. Lanjut. Sebelumnya ya, model SEM ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Dalam model ini, peserta didik untuk mempelajari keterampilan, misalnya taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai bentuk peran yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Seperti tadi, ya, terlibat, siswanya itu semua dilibatkan dalam pertandingannya, dalam kompetisi ini. Dia terlibat sebagai panitia, terlibat sebagai pencatat pertandingan, terlibat sebagai wasitnya, terlibat juga sebagai peserta pertandingannya. Jadi semua terlibat, semua adalah siswanya, ya, mulai dari persiapan, ya, kemudian persiapan perencanaan, kemudian pelaksanaannya, lalu penutupannya, seremoninya, semua siswa. Bisa dilaksanakan satu hari? Bisa. Bagaimana caranya Pak? Ya kita modifikasi, waktunya kita modifikasi, kemudian pesertanya mungkin kita batasi, tetapi harus sesuai dengan bagan yang sudah ada. Misalnya kalau pesertanya 4, ya,
melalui sistem yang sudah memang baku. Kalau enggak pakai sistem ukur bisa, kan bisa selesai satu hari menggunakan bagan, ya. Bagan yang membuat siapa? Pencatat pertandingan. Siapa itu? Siswa tadi yang pencatat. Bentuk kita hanya mengarahkan saja, silakan dibuat. Kita di SMA ini lebih gampang kita dibandingkan kawan-kawan saya yang di SD. Itu kami ada 11 orang, ada 1 orang di A, 2 orang di SMP, 1 orang di SMA, yang lainnya di SD. Kalau di SD agak susah mengarahkan model pembelajaran ini. Tetapi kalau di SMA karena sudah sering melakukan, karena ada siswa OSIS ya yang melakukan. Lanjut. Ini ada karakteristik ya, ini yang pertama, pengalokasian waktu untuk kategori SD bisa mencapai 10 sampai 12 sesi, sedangkan SMP SMA itu 18 sampai 20 sesi. Kemudian yang kedua, pengorganisasian peserta didik. Jika permainannya adalah sepak bola, maka penentuan kelompok dan tugas sifat permanen hingga akhir pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, berbagi peran, yakni memberikan peserta didik untuk memilih dan menentukan peran yang diinginkan. Jadi siswa itu, ya, jadi siswa itulah yang menentukan dia maunya di mana dalam model pembelajaran ini. Ya, sebagai peserta kan dia peserta, sebagai panitia kan dia, sebagai wasit. Jadi yang menentukan peran itu adalah siswa itu sendiri. Dia boleh memilih. Yang tak apa-apa bisa dilibatkan sebagai penontonnya. Iya, penonton. Sebagai penonton. Begitu. Saya ulangi, berbagi peran, yakni memberikan peserta didik untuk memilih dan menentukan peran yang diinginkan dan bertanggung jawab sesuai dengan pilihannya, mulai dari pelatih, pemain hingga supporter atau apa namanya? Ya, siswa itulah yang menentukan dia mau jadi apa di sini. Modifikasi, ya. Bentuk permainan disepakati sesuai dengan kemampuan dari kelas tersebut. Misalnya futsal. Futsal itu jumlah pemain sebenarnya itu 5 orang, tapi bisa kita modifikasi karena terbatas, mungkin siswanya itu jadi 4 lawan 4 dan lain sebagainya. Bisa 3 lawan 3. Karena ini model pembelajaran yang menyerupai ya, sebenarnya. Kalau misalnya sepak bola 11 lawan 11 misalnya agak kesulitan kan kalau antar kelas itu jumlahnya, apalagi laki-lakinya sedikit. Artinya kita modifikasi dalam model pembelajaran ini hanya 4 lawan 4 seperti itu, 3 lawan 3. Kalau sepak bola itu berapa jumlah pemainnya dalam satu 11 pemainnya. Kita modifikasi jadi 7, jadi 5, boleh di sini. Tidak salah. Gawangnya gimana Pak? Lapangannya kita modifikasi juga. Kalau tadinya lapangannya itu menggunakan lapangan yang sesungguhnya, ya nggak bisa karena pemainnya sedikit. Menggunakan lapangan yang ada, kita punya lapangan basket saja di SMA 1 Bukit Kuning, ya nggak bisa Pak kita pakai ini kalau cuma 1 karena pemainnya
sebagai guru, terutama saya sebagai guru PTOK, akan memberikan ya hanya sebagai fasilitator tadi, hanya mengarahkan siswanya. Oh, gak usah 11 Pak, jumlah pemainnya 5 saja, begitu. Kemudian yang keenam, seri kompetisi, harus berkompetisi di sini, wajib untuk berkompetisi. Seri ini lebih menekankan kepada sistem kompetisi yang digunakan dalam kompetisi pertandingan, ya, yang sebenarnya bisa sistem gugur, ya. Arti dari sistem gugur itu, ya, kalau dia kalah, ya nggak main lagi, ya. Kalau gugur, misalnya A lawan B, ya, C lawan D, B-nya kalah, ya A yang main, tetap main, maju dia ke babak berikutnya. D, ya, C lawan D, D-nya kalah, berarti C-nya yang maju. Yang maju berikutnya adalah A lawan C, berarti B dan D itu gugur. Itu yang dimaksud sistem gugur. Kemudian setengah kompetisi maupun full kompetisi. Kalau setengah kompetisi itu walaupun kalah masih bisa main lagi, ya. Itu sistem pertandingan. Kalau full kompetisi semua ketemu. Grup itu ada 4 grup, semuanya ketemu, ya. Ada 10 grup ketemu juga semua, 10. Jadi 1 lawan 2, 2 lawan 3, urutan yang pertama ya 3 lawan 4, 5 lawan 6, 7 lawan 9, 9 lawan 10 misalnya, ada 10. Ya. Kemudian 1 lawan 4, ya, 2 lawan 5, 3 lawan 7, begitu ya, ketemu terus sampai semua ketemu, begitu. Biasanya kalau setengah kompetisi itu dapat poinnya melalui angka-angka yang tertinggi, ya, itu yang maju ke babak berikutnya. Ada juara grup, ya, seperti itu, ya. Kalau yang sering nonton bola biasanya paham juara grup dan runner up-nya yang dipilih maju ke babak selanjutnya. Tetapi yang kalah tidak bisa maju ke babak berikutnya, hanya pemain yang juara grup dan runner up saja, biasanya seperti itu. Kemudian pengorganisasian tim, peserta didik diberikan kesempatan untuk menjadi organisasi penyelenggaraan dan tim yang bermain dalam kompetisi. Jadi peserta didik, jadi panitianya sudah saya sebutkan tadi di sini. Kemudian jadi penyelenggaranya, peserta didik juga. Kemudian yang bermain juga peserta didik. Kita hanya mengarahkan saja tadi. Tugas-tugasnya apa? Kita sebagai guru tadi hanya memberikan bimbingan dan arahan. Kalau misalnya siswanya mendapatkan kesulitan, begitu kita mengarahkan. Yang sangat berperan di sini pada saat pelaksanaan pertandingan itu guru PJOK, guru BK juga berperan. Apa perannya? Agar pertandingan itu berjalan dengan lancar, tidak ada keributan. Maka model yang kita laksanakan, kalau pertandingannya berjalan dengan baik, model pembelajaran yang kita laksanakan itu berarti berhasil. Tapi kalau ada yang gontok-gontokan, ada yang berkelahi, berarti gagal pembelajarannya, tidak bagus, ya, tidak baik, Pak. Begitu. Kemudian pencatatan pertandingan, pencatat hasil pertandingan sebagai bentuk laporan pertandingan. Siswa juga yang melakukan itu, namanya mencatat pertandingan, masuk dari dalam bagian panitia.
Ya. Kemudian terakhir penentuan juara disesuaikan dengan kesepakatan sistem pertandingan. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Kalau dia sistem gugur, berarti dia kalah. Ya, tidak bisa lanjut dia ke pertandingan berikutnya. Biasanya kalau di Bukit Muning ini klub-klub itu seperti di Simpang yang kemarin ya, pelaksanaan pertandingan pakainya sistem gugur dia. Kalau kalah nggak main lagi, kalau menang dia main besoknya kan, atau di hari berikutnya sesuai dengan jadwalnya. Siapa yang membuat jadwal ini tadi? Ya pencatat pertandingan tadi. Ya, begitu. Kemudian penentuan juara tadi, ya biasanya juga ada badannya tadi yang terus menang terus. Biasanya kalau sistem gugur itu ada yang di pool atas, ada yang di pool bawah. Ada yang di pool atas, dia ada yang di pool bawah ya. Menang dia di pool atas, terus maju ke babak berikutnya 8 besar, 4 besar, ya maju lagi ke final, semifinal ke final. Itulah yang masuk ke final tadi, yang menang jadi juara 1. Ya, yang kalah di semifinal tanding lagi biasanya. Kok bisa Pak? Memperebutkan juara 3. Ya, itu. Yang menang ketemu menang juara 1, ya kan? Memperebutkan juara 1. Yang kalah ketemu kalah memperebutkan juara 3. Pada perebutan juara 3 yang kalah tentunya jadi juara 4. Seperti itu. Kemudian biasanya ini yang ditunggu-tunggu ya pada perayaan akhir musim ya. Perayaan ini berupa penghargaan kepada tim dan lain sebagainya sebagai closing ceremony ya. Ini biasanya sudah kita laksanakan juga di sekolah. Kita memberikan hadiah anak-anak pada saat upacara, ya kan? Tetapi kalau dalam model pembelajaran STEM ini, disinilah peran misalnya guru seni tadi untuk menunjukkan bakat dan minat siswanya. Ada penampilan tari misalnya pada saat closing ceremony sebelum pengumuman juaranya. Disinilah tugas guru seni. Makanya kita di sini ya memanfaatkan seluruh dewan guru yang ada ini ya. Mungkin sudah ada di sekolah kita komunitas belajar ya. Tetapi ini kita yang hadir di sini kalau misalnya disetujui dan sekolah juga mengapresiasi, kita akan akan kita terapkan model pembelajaran STEM ini. Tentunya kan kalau kita mengusulkan kan ada dananya kan dari sekolah. Bapak dan Ibu sebagai komunitas belajar yang kita buat hari ini ya, Kombol yang baru ya di sekolah kita buatkan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah masuk ke komunitas belajar yang lain mungkin ya di sekolah kita. Ini tidak apa-apa. Saya yang akan memasukkan Bapak dan Ibu menjadi komunitas belajar. Nanti kita sepakati namanya apa? Komunitas belajar kita, ya. Atau Kombol STEM kan seperti itu. Tinggal kesepakatan kita buat. Kita akan melaksanakan event. Ini kita terapkan di sekolah. Model pembelajaran STEM ini kita akan terapkan sehingga dananya cair di sekolah bisa kita laksanakan. Berarti siswa itu dia mencari dana, tetap belajar dia bagaimana cara dia mencari dananya. Dia sebagai panitia, tapi hanya belajar bagaimana cara mencari. Misalnya dia membuat proposal, uangnya sudah ada.
Kalau buat proposal 2, 3, 4 proposal yang telah dibuat tapi tidak disetujui, biasanya tidak terlaksana kegiatannya. Kenapa? Dananya enggak. Harapannya ke depan dengan adanya PKG PJOK ini, ke depan kalau misalnya mau melaksanakan pertandingan bisa lebih baik. Ada closing ceremony-nya, setelah pada saat mau pembagian hadiah itu ada penampilan seninya, guru BK terlibat di sana, karena menghindari anak yang berkelahi kan pada saat pertandingan. Lanjut, slide berikutnya, terima kasih. Ini slide yang kita tunggu-tunggu, ya, slide terima kasih. Jadi saya di Mianto SPD, insya Allah yang tahun depan di PD, nanti makan-makan lagi kita mau. Ya, peserta PKG PJOK 2024 SMA Negeri 1 Kuning di kelas 005. Ya, sebelum saya tutup, ini saya minta dari apa yang saya sampaikan tadi, ada kira-kira yang mau ditanyakan atau ada masukan ke saya. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini ada pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Didi, perkenalkan nama saya Abika Laskalau. Ya. Saya adalah salah seorang rekan Pak juga sebagai guru PJOK. Ya. Yang mau saya tanyakan Pak, tadi Bapak menyampaikan memaparkan di sini kan berbagai macam guru bidang studi, dari ada yang fisika, kimia, matematika, kemudian juga sosiologi. Yang mau saya tanyakan Pak, peran guru dalam proses pembelajaran yang Bapak sampaikan dengan model SEM tadi seperti apa Pak? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ya. Jadi kalau semua siswanya yang dilibatkan di sini, peran gurunya apa? Ya, tentunya bukan hanya nonton saja gurunya, tapi pernah saya singgung tadi, ya, peran gurunya sebagai apa? Sebagai pembimbing siswanya, sebagai fasilitator, kemudian rujukan siswa. Kalau misalnya pada saat acara pembukaan, ada doa misalnya, siapa yang terlibat di sana? Guru agamanya, tempat bertanya siswanya, Pak, doanya yang benar seperti apa? Begitu. Ada guru BK, perannya di mana? Di sana. Ya, guru BK menjelaskan aturan-aturan, ya, seperti tidak boleh berkelahi, kan? Jadi sudah ada poin-poinnya. Pada saat bertanding misalnya berkelahi yang ada, itu tidak boleh. Guru TIK perannya apa? Pada saat persiapan itu kan ada sosialisasi, bisa membuatkan pamflet, ya. Kemudian sosmednya juga bekerja di sana. Seperti itu. Guru bahasa Lampung tadi, apa Pak perannya? Ya mungkin mau dilaksanakan komentatornya pakai bahasa Lampung, bisa saja, karena kita yang buat, siswa yang buat, karena kita tinggal di Provinsi Lampung, bekerja sama juga mungkin dengan guru seni. Ya, pada saat closing ceremony ada lagu Lampung yang ditampilkan pada saat closing ceremony. Guru bahasa Inggris tadi apa perannya? Di dalam olahraga yang dipertandingkan banyak istilah-istilah yang
siswanya nggak paham. Jadi rujukannya guru bahasa Inggris. Guru kimia apa kira-kira perannya? Ya, yang mengukur pH lapangannya mungkin kan, yang cocok untuk pertandingan bisa kan? Iya, setelah bertanding. Kemudian guru fisika tadi sudah saya contohkan. Ya, gerak parabola, lengkung parabolanya kan seperti apa? Jadi itu. Terima kasih. Kira-kira cukup Pak Teh? Cukup. Iya. Karena memang waktunya terbatas, cukup satu pertanyaan saja untuk hari ini. Saya sebagai penyampai materi pada hari ini menyampaikan permohonan maaf karena mungkin di sana sini banyak kekurangan, kemudian mungkin makannya juga yang kurang, mungkin jadi saya mohon maaf. Dan bisa kita simpulkan dalam pembelajaran SEM ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid itu. Jadi semua murid yang terlibat, kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja, hanya sebagai rujukan, hanya sebagai pembimbing saja. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pembinaan ilmu yang disampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara terakhir adalah penutup. Sebelum saya tutup acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.